Selamat datang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Menjadi guru adalah cita-cita saya, dan disinilah tempat meraihnya. Berkat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, cita-cita Amar menjadi guru telah terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam budaya untuk kita semua. Pendidikan ekonomi, no defisit, demi profit. Perkenalkan, nama saya Yusuf Trianto. Dan saya Dini Anggraini. Kami merupakan mahasiswa Universitas Kuningan, Jawa Barat. Dalam program Permata Sakti kali ini, kami mengambil di dua universitas. Yang pertama di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, kami mengambil mata kuliah Strategi Manajemen Pemasaran. Dan di Universitas Bhinneka PGRI Tulung Agung, kami mengambil mata kuliah e-learning. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, gedung yang tepatnya berada di belakang saya ini, yang beralamat di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, merupakan saksi bisu terjadinya perundingan Linggarjati. Maka pada tahun 1976, gedung ini dijadikan sebagai museum. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memfasilitasi program Permata Sakti tahun 2020. Yakobus Johannes Van Os, yang kemudian oleh Van Os dibangunlah didirikan seperti ini sebagai tempat peristirahatan keluarga Van Os. Kemudian di tahun 1935 rumah ini dikontrak oleh orang Belanda namanya Theo Witsker, yang kemudian dijadikan hotel dengan nama Hotel Rustor. Lalu di tahun 1942 di zaman penjajahan Jepang oleh Jepang diganti dengan nama Hotel Hokkai Ryokan. Sekitar tahun 1945 setelahnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diberi nama Hotel Merdeka. Yang kemudian tahun 1946 dijadikan sebagai tempat
perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Dari perundingan ini dihasilkan kesepakatan, yaitu naskah persetujuan Linggarjati, sehingga sampai saat ini gedung ini disebut dengan Gedung Perundingan Linggarjati. Yang kemudian setelahnya selesai dipakai tempat perundingan, di tahun 1948 hingga tahun 1950 ditempati sebagai markas militer tentara Belanda. Lalu setelahnya dikosongkan oleh tentara Belanda antara tahun 1950 sampai 75, kurang lebih 25 tahun, bangunan ini ditempati sebagai Sekolah Dasar Negeri Linggarjati atau di zaman dahulu bernama Sekolah Rakyat SR. Nah, pada tahun 1975 ke sini datang Muhammad Hatta atau yang dikenal Bung Hatta bersama Ibu Sahrir yang memberikan kabar bahwa bangunan ini akan dipugar oleh Pertamina. Tetapi Pertamina hanya sampai pada pembangunan gedung sekolah dasar saja. Nah, di tahun 1976 oleh pemerintah bangunan ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipugar dan jadikan sebagai museum memorial sampai saat ini. Begitulah cerita singkat dari Gedung Perundingan Linggarjati atau asal usul gedung. Jadi gimana Pak peran pemerintah sampai sekarang untuk menjaga kelestarian dari Gedung Perundingan Linggarjati ini? Nah, peranan pemerintah pertama dalam rangka pelestarian gedung ini yaitu dengan menempatkannya petugas pemerintah, di antaranya ya kami inilah sebagai pemelihara museum dan koleksi. Juga dari pusat juga ada, yaitu dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, 3 orang jadi ditempatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita di daerah juga selain melestarikan juga mengelolanya. Kenapa sih pada saat itu perundingan ini dilaksanakannya di Kabupaten Kuningan, tidak di Jakarta dan tidak juga di Jogja? Jadi berdasarkan dari keterangan bahwa dahulu waktu akan diadakannya perundingan dipilih di sini adalah atas dasar saran dari Ibu Maria Ulfa yang waktu itu sebagai Menteri Sosial pertama Republik Indonesia. Waktu akan diadakannya perundingan, pihak Belanda inginnya tempat perundingan di Jakarta. Sementara pihak Republik Indonesia merasa keberatan di Jakarta karena Jakarta waktu itu sudah dikuasai tentara Belanda atau tentara Nika dan tentara sekutu. Sebaliknya pihak kita Republik Indonesia inginnya di Yogyakarta. Pihak Belandanya yang merasa keberatan. Yang akhirnya Ibu Maria Ulfa menyarankan kepada Sultan Syahrir supaya perundingan dilaksanakan di Linggarjati. Karena di Linggarjati ada sebuah tempat peristirahatan atau tempat peristirahatan yang layak untuk dijadikan tempat perundingan karena hawanya yang sejuk dan nyaman. Baik, mungkin itu saja Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Mari Bapak. Mari semoga bermanfaat. Iya, Pak. Nah, jika Anda pecinta wisata sejarah dan kebetulan berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat,